Selamat datang dalam dunia AI atau Artificial Intelligence, di mana teknologi bertemu dengan kecerdasan buatan, sebuah bidang yang telah mengalami transformasi revolusioner selama beberapa dekade terakhir ini dan membuat manusia dapat hidup di era yang penuh dengan inovasi AI. Nah, di sini kita mau menjelajahi perkembangan Artificial Intelligence. Mari kita mulai perjalanan kita yang menakjubkan ini. Sebelumnya, kecerdasan buatan atau AI adalah bidang komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI ini mencakup berbagai teknik dan pendekatan, termasuk pembelajaran mesin, jaringan saraf tiruan, pemrosesan bahasa alami, fisik komputer, dan banyak lagi. Tujuan utama dari AI adalah menciptakan sistem yang dapat berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia. Namun, meskipun AI telah mencapai banyak kemajuan yang signifikan, AI saat ini masih jauh dari mencapai tingkat kecerdasan manusia dalam banyak aspek. Contohnya rumah pintar yang bisa mengatur pencahayaan dan suhu, hingga mobil otonom yang mengemudi sendiri. AI ini mengubah cara kita hidup dan berinteraksi dengan dunia. Ada sejarah dari perkembangan AI bagaimana bisa dibuat hingga sampai sekarang semakin pintar dan dianggap dapat membantu pekerjaan manusia. Nah, kita mulai sejarah awal dari AI. Kisah AI atau Artificial Intelligence dimulai pada tahun 1950. Tahun ini, Alan Turing, seorang ilmuwan komputer terkenal, mengajukan pertanyaan bersejarah dalam makalahnya yang terkenal yaitu Computing Machinery and Intelligence. Dalam makalah ini, Turing mulai merancang mesin-mesin yang bisa berpikir seperti manusia. Tahun 1950 menjadi awal dari eksperimen dalam pengembangan program komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan pemikiran manusia. Komputer pertama, ENIAC, menjadi tonggak awal, namun kemampuan mereka juga masih sangat terbatas. Setelah adanya komputer pertama, yaitu selanjutnya perkembangan awal logika simbolik dalam konteks kecerdasan buatan yang terjadi pada tahun 1960-an dan 1970-an. Logika simbolik adalah pendekatan AI yang berfokus pada penggunaan bahasa formal dan simbolis matematis untuk mempresentasikan pengetahuan manusia dan membuat program komputer yang dapat melakukan penalaran berdasarkan aturan logika. Pada masa ini, penelitian AI mencoba mendefinisikan berbagai aturan dan pengetahuan manusia dalam bentuk simbol, termasuk proporsi logis dan aturan inferensi. Mereka menggunakan logika untuk membuat program yang dapat mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan ini. Kemudian pada tahun 1980-an, melihat lahirnya konsep jaringan saraf tiruan neural networks, namun perkembangan ini melambat dalam dekade-dekade berikutnya. Tapi, di tahun 2010, semuanya berubah teman-teman. Deep learning memungkinkan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan itu untuk memproses data besar dan kompleks dengan akurasi tinggi. Salah satu kunci kesuksesan AI modern adalah akses terhadap data besar. Miliaran gigabyte data diproses oleh mesin AI untuk mengenali pola, membuat prediksi, dan memberikan solusi cerdas. Jadi guys, AI itu dibuat sejak tahun 1950-an dan banyak tahap-tahapnya. Ada masanya di mana AI banyak perubahan dan booming. Namun hanya pada saat inilah AI kembali lagi dengan fitur yang lebih cerdas dari sebelumnya. AI telah meresap dalam banyak aspek kehidupan kita, dari asisten virtual yang cerdas hingga mobil otonom yang aman. AI telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Contoh AI yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu ChatGPT, chatbot berbasis teknologi Artificial Intelligence yang dapat melakukan interaksi percakapan dengan penggunanya secara canggih. Maksud canggih di sini yaitu chatbot tersebut dapat memberikan jawaban yang luas ketika pengguna mengirimkan pertanyaan atau perintah untuk membuat sesuatu dalam bentuk teks. Selain membuat puisi, ChatGPT juga bisa melakukan hal lain berbasis teks, seperti menjelaskan cara kerja dari sebuah benda, mendeskripsikan sesuatu, membuat rencana perjalanan, menulis esai, dan banyak hal lainnya. Contoh lainnya seperti robot atau manusia buatan dapat menjadi bagian dari bidang kecerdasan buatan atau AI karena mereka dapat dirancang dan diprogram untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia.
Robot ini biasanya menggunakan berbagai teknologi AI seperti pemrosesan data, algoritma pembelajaran mesin, sensor, dan perangkat keras lainnya untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Jadi, manusia buatan atau robot ini adalah implementasi fisik dari teknologi kecerdasan buatan yang dirancang untuk berinteraksi dengan dunia fisik dan melakukan tugas-tugas tertentu dengan tingkat otomatisasi dan kecerdasan yang dapat ditingkatkan melalui pembelajaran dan pengembangan. Dari contoh-contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari pastinya ada dampak untuk manusia, bukan? Kami akan memaparkan dampak positif dan negatif dari AI. Dampak positif dari AI diantaranya adalah AI dapat melakukan pekerjaan lebih cepat dan dengan akurasi tinggi, menghemat waktu dan sumber daya. AI juga dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin, memungkinkan manusia untuk fokus pada pekerjaan kreatif dan strategis. Dari dampak positif yang sebelumnya sudah disebutkan, dapat menjadi dampak negatif juga loh untuk kita, di antaranya yaitu kehilangan pekerjaan. Mengapa? Karena AI canggih dianggap lebih cerdas dan cepat dalam mengerjakan pekerjaan. Contohnya, AI dapat mendiagnosis penyakit dan penelitian obat memungkinkan perawatan medis yang lebih baik. Contoh lainnya yaitu desainer yang kehilangan pekerjaannya disebabkan orang-orang sudah bisa membuat desain bisnis dan lain-lain dengan praktis dengan bantuan AI. Jika kalian khawatir, akankah AI akan menguasai dunia dan menggantikan manusia? Kalian tidak perlu khawatir dan takut, karena AI tidak memiliki niat atau keinginan untuk menguasai dunia tanpa adanya instruktur dari manusia. Jadi sampai sini saja teman-teman perjalanan kita dalam menjelajahi secara perkembangan AI. Terima kasih telah menemani kami dalam penjelasan singkat ini melalui perkembangan AI di zaman dahulu dan sekarang. Nah, jangan ragu ya teman-teman untuk membagikan pandangan kalian terhadap masa depan AI yang kalian bayangkan.